Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah umum Bahasa Indonesia bersama saya Dewi Syafrina. Di video kali ini kita akan membahas materi kedua, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi pada materi pertama kita sudah membahas sejarah bahasa Indonesia. Kita melihat bagaimana perjalanan bahasa Indonesia sampai ditetapkannya sebagai bahasa yang bisa kita gunakan sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kedudukan bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia bagi warga negara Indonesia. Kedudukan berarti tingkatan atau martabat. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Nah, kita akan lihat apa perbedaannya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sudah ditetapkan pada Sumpah Pemuda. Kalian masih ingat kapan ditetapkannya Sumpah Pemuda? Yaitu pada 28 Oktober 1928. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Jika kalian masih ingat materi sebelumnya, pada Sumpah Pemuda ini diikrarkanlah bahwa bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Nah, ini tercantum pada Sumpah Pemuda yang ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Apa yang disebutkan dalam Sumpah Pemuda ini merupakan ikrar bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Nah, lalu kapan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara? Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini bisa kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Nah, kita akan bahas apa saja fungsi-fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Ada 4 fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Sekarang pertanyaannya, sebagai mahasiswa atau secara luas sebagai warga negara Indonesia, Anda bangga tidak dengan bahasa Indonesia? Jika jawabannya tidak atau biasa-biasa saja, saya akan beberkan beberapa fakta tentang bahasa Indonesia yang harapannya membuat Anda bisa bangga dengan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Jadi dengan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO ini berarti perwakilan Indonesia di Sidang UNESCO bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dan dokumen-dokumen resmi UNESCO ini sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini menandakan bahwa bahasa Indonesia mulai memiliki kedudukan yang sama dengan bahasa-bahasa lain yang juga menjadi bahasa resmi di Sidang UNESCO. Fakta yang kedua, kampus di luar negeri sudah memiliki jurusan bahasa Indonesia. Jurusan bahasa Indonesia di luar negeri ini sangat membantu sosialisasi bahasa Indonesia secara global. Jadi kampus-kampus seperti yang ada di Australia, Korea Selatan, Amerika Serikat, di Belanda, dan di negara-negara lainnya sudah mulai melihat bahwa bahasa Indonesia ini penting dipelajari oleh warga dunia. Nah, itu 2 fakta dari banyak fakta lainnya tentang bahasa Indonesia yang kira-kira bisa memunculkan rasa bangga Anda terhadap bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang kedua dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional ialah bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Nah, bahasa yang kita gunakan akan menunjukkan kita sebagai warga negara mana. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, berarti kita sedang menyandang identitas sebagai warga negara Indonesia. Nah, contoh sederhananya. Misalnya ketika kita pergi ke luar negeri bersama teman seperjalanan kita, lalu kita mengobrol dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Nah, tanpa sengaja ada orang lain yang mendengar obrolan kita yang juga orang Indonesia, mereka akan langsung bisa mengenali kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, itu adalah contoh sederhana bagaimana bahasa yang kita gunakan itu akan mempengaruhi identitas kita di mata orang lain. Lalu, fungsi bahasa Indonesia yang ketiga dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional ialah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Untuk berkomunikasi, orang yang berasal dari suku yang berbeda atau memiliki bahasa daerah yang berbeda, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, masih sejalan dengan fungsi yang ketiga, fungsi yang keempat ialah bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Nah, sekarang dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kita bisa melihat bahwa bahasa Indonesia ini digunakan dalam acara-acara kenegaraan. Contohnya pada upacara detik-detik proklamasi, dalam acara kunjungan presiden, atau ketika petinggi-petinggi negara memberikan kata sambutan, nah itu menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di bidang pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, ketika guru mengajar, ketika siswa di ruang kelas, nah mereka harus menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang ketiga dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Nah, contohnya bisa kita lihat dalam rapat pembangunan nasional, rapat dewan, rapat presiden dengan jajarannya, dengan para menteri, itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang keempat dalam kedudukannya sebagai bahasa negara ialah bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, salah satu contohnya kita bisa melihat bagaimana bahasa Indonesia ini digunakan untuk menerjemahkan buku sebagai bagian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu tadi materi tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Semoga materi ini dapat menjadi penekanan bagi Anda bahwa memang bahasa Indonesia ini penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk materi ketiga tentang ragam bahasa Indonesia bisa Anda lihat di video selanjutnya.